Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan dengan NPM 19150610020. Di sini saya akan membahas tentang diagram ER. Jadi penjelasan dari diagram ER itu adalah atau Entity Relation Diagram atau diagram ER merupakan salah satu dari beberapa macam teknik pemmodelan basis data yang sering digunakan dalam mengembangkan dan mendeskripsikan basis data. Nah, model ER ini diperkenalkan oleh P.P. Chen pada tahun 1976. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek dasar yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity tersebut yang disebut relationship. Nah, pada diagram ER ini terdapat suatu simbol atau notasi dasar yang digunakan dalam pembuatan diagram. Yang pertama itu entitas. Nah, entitas ini merupakan notasi yang digunakan untuk mewakili suatu objek dengan karakteristik sama yang dilengkapi oleh atribut. Sehingga pada suatu lingkungan yang nyata, setiap objek akan berbeda dengan objek lainnya. Nah, entity ini disimbolkan dengan gambar seperti persegi panjang. Yang kedua, atribut. Atribut adalah notasi yang menjelaskan karakteristik suatu entitas dan juga relasinya. Atribut dapat sebagai kunci atau key yang bersifat unik, yaitu primary key dan foreign key. Selain itu, atribut juga dapat sebagai atribut deskripsi aja, yaitu sebagai pelengkap deskriptif atau suatu entitas dan relasi. Nah, atribut ini menggambarkan lingkaran, tapi lingkarannya ini agak lonjong. Nah, yang ketiga, relationship atau relasi. Nah, relasi ini adalah merupakan model yang digunakan untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta suatu lingkungan. Nah, simbol yang digunakan untuk membedakan sebuah relasi adalah seperti gambar jajar genjang. Bukan jajar genjang ya, segi 4 lupis gitu. Nah, yang terakhir, garis penghubung. Garis penghubung merupakan notasi atau simbol untuk merangkai keterkaitan antara notasi-notasi yang digunakan dalam diagram ER, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Nah, tahap pemodelan ini. Selanjutnya tahap pemodelan. Nah, tahap pemodelannya ini yang pertama identifikasi entitas, yaitu melakukan identifikasi himpunan entitas yang terdiri dari calon atau kandidat entitas yang terlibat. Nah, yang kedua menentukan atribut yang dijadikan sebuah key untuk entitas yang dipilih dan akan digunakan dalam pemodelan berdasarkan list calon entitas yang telah ditentukan pada tahap pertama. Kegiatan berikutnya adalah memilih entitas yang sesuai dengan kebutuhan sistem basis data. Entitas yang terpilih diberi atribut key yang sesuai dengan deskripsi untuk setiap entitasnya. Nah, di sini gambarnya itu anggota dan buku. Anggota ini dihubungkan ke anggota, nah buku ini dihubungkan ke buku. Yang ketiga itu identitas relasi. Nah, identitas relasi itu yaitu melakukan identifikasi himpunan relasi yang terdiri dari calon atau kandidat relasi. Nah, identifikasi relasi ini tidak semua jadi selain ini tidak semua calon relasi yang teridentifikasikan akan digunakan pada pemodelan. Nah, yang keempat ini membuat desain praktikan modelan. Berdasarkan pemilihan entitas, relasi, dan atribut yang sudah diidentifikasi pada sebelumnya, pada tahap ini dilakukan penggabungan notasi dasar diagram ER yang sudah mengarah pada suatu hubungan antar entitas dengan menggunakan pemilihan relasi yang sudah diidentifikasikan dan sesuai dalam atribut key yang berfungsi sebagai foreign key pada relasi. Nah, yang kelima ini menentukan kardinalitas. Nah, kardinalitas ini adalah tahap di mana menentukan kardinalitas berdasarkan fakta yang terjadi. Tipe kardinalitas yang dimaksud adalah banyak ke banyak atau M sama dengan M, 1 ke banyak 1 sama dengan M, banyak ke 1 M sama dengan 1, atau 1 ke 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, yang ke-6 ini melengkapi desain dengan atribut deskriptif. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan. Jadi, tahap ke-6 ini
yaitu dilakukan penyempurnaan dari entitas yang sudah disajikan melalui suatu kegiatan untuk melengkapi entitas dengan atribut-atribut deskriptif sebagai pendukung informasi. Jadi melalui adanya atribut deskriptif, setiap entitas dapat memberikan informasi yang layak dan sesuai saat entitas tersebut akan digunakan atau dijadikan tabel pada kegiatan pembangunan basis data. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.